Opening. Bruh. Kita ini mau apa ya? Mau nge-review atau itu apa? Ya, lebih tepatnya kita mau bahas tentang bendung rentang itu kan. Putra. Oh iya, maaf ya, maaf. Di sini kita mau membahas bendung Puteran yang itu ada sejarahnya. Itu bendungan itu dari zamannya Belanda, apalagi 3 kali pembugaran itu, guys. Ya kita kan di sini ada Bang Yoyo ya yang udah tahu sejarahnya atau skripnya itu dari Universitas Leiden ya kan. Itu gimana itu Kang? Pertama-tama kita itu Bang Yoyo itu ya tahu itu skripnya asal mulanya dari mana gitu. Apa ada yang ngasih tahu apa gimana gitu? Ya kalau kita kan orang-orang muda tentu sangat antipati dengan yang namanya mitos. Orang-orang mitos di masyarakat Ligung Lor kan Puteran dibangun itu tidak menggunakan semen, tidak menggunakan beton, hanya menggunakan bubuk bata atau tanah diayak, terus banyak bisanya kuat, ada tumbal, kepala, apa segala macam. Itu nanti kita bahas juga ya. Itu kan mitos-mitos semacam itu kan bagi anak-anak muda milenial sekarang kan rasa penasarannya itu tinggi, sehingga saya coba mencari benar nggak sih gitu Puteran itu dibangun dengan demikian. Ternyata kan tidak. Begitu posting Puteran ada keturunan Indo-Belanda lah. Keturunan Indo-Belanda itu mulai komen, akhirnya kita sharing dan dia bilang ada banyak arsip di perpustakaan Leiden, itu di Universitas Leiden, yang menyimpan arsip-arsip di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dan ketika dicari-cari akhirnya ada bendungan Puteran itu. Ya begitu dibaca akhirnya kan kita bisa tahu yang namanya kata orang Ligung sejarah Gedong Petang itu akhirnya terbuka. Dan tidak demikian bahwa ada tumbal, kepala, apa segala macam. Berarti itu cerita hoax. Ya, hoax lah. Boleh dibilang hoax ya? Ya, gimana? Mungkin dulu gini, orang-orang sini nanya ke orang-orang Belanda. Kalau orang sini, Mister, ini gimana cara membangun biar kuat? Orang Belanda kan pakai ini. Dia nunjuk kepala. Maksudnya mungkin pakai otak. Biar bagus. Tapi kan orang sininya, pakai kepala. Akhirnya tiap ada pembangunan harus ada tumbal kepala. Mungkin salah persepsi. Benar, ya jadi seperti itu. Kalau misalkan di Puteran itu arsipnya memang di Leiden, dari Universitas Leiden. Untung pakai ini ya. Iya. Kalau pakai ini nggak usah. Aduh, gimana itu? Nanti beda urusan. Iya. Jadi mitosnya banyak lah kalau di Puteran, dan sebenarnya itu nggak ada yang namanya siluman apa segala macam. Ya namanya energi negatif di tiap tempat gelap pun pasti ada. Ada lah. Sekarang udah terang, banyak lampu, udah nggak ada lah. Ini. Sekarang udah ada penerangan, udah banyak yang lewat lah. Yang kan dulu kan kalau lewat situ kan gimana gitu. Iya gelap. Iya, kayaknya kalau sendirian nih muluk-muluk ini udah berdiri. Zaman dulu juga orang tua kita kalau main nggak boleh ke Puteran tuh, nanti kesambet. Nah, kesambet itu apa coba bahasa kamus Indonesianya? Itu kesambet itu sepertinya apa ya? Kesambet kalau di giniin tuh. Sambet. Sambet. Ya. Sama beda M. Terus ini yang kita tahu kan ya, bendungan Puteran itu mungkin bagi kelahiran 90-an itu sangat bersejarah banget. Contoh zaman dulu itu jarang banget orang yang punya sanyo, ya perairan di rumah. Dulu tuh sore-sore tuh banyak banget orang-orang tua zaman dulu
Iya. pada cuci baju ke putaran, mandi ya, gitu, terus mandi, anak-anak iya. mudanya main bola, Ya, terus pernah itu, mandi. iya pernah gitu ya waktu dulu ya namanya juga waktu sekolah ya kan. Ya di situ juga kalau main kan ke kebun, ke kebun, Berpetualang. terus, ya berpetualang lah itu. Terus sorenya itu ya mandi di situ, Ya. gitu, mandi di situ. Tapi sekarang mah kayaknya agak takut sih. Iya. Gitu, agak takut. Nah, jadi ya waktu dulu kan ya ada yang bawa teropong, tau lah itu ya kan. Iya. Kapal ini. Iya. Bahaya. Tapi memang sih puter itu apa bukan sejarahnya aja tapi sejarah kita orang yang lahir di tahun 90-an itu sejarah 90 juga. ya. Salah satu kenangan anak-anak muda yang sekarang umurnya mungkin udah punya anak. Ya, yang udah tua lah intinya. Itu sejarahnya banyak banget sih. Betul nggak? Setuju? Betul. Gimana Kang Heri punya sejarah nggak di itu Bendungan Puturan itu? Barangkali amblem lah ke Jemberan gimana gitu buat touring. Kan maklumnya guys, bahasanya Legong ini. Gimana itu Kang Heri? Ada nggak Kalau dulu sih gue waktu kecil ya, kalau mandi-mandi di sungai kan nggak boleh sama orang tua tuh. Nah, sempat umpet-umpetan gitu kan kalau mau mandi di situ. Nah, dulu sama temen gue itu namanya si siapa Kabau. Oh iya. Kabau. Kabau. Itu ingat banget. Dibawa ke tengah sungai kan. Nah, saya dihanyutin. Hah? Iya, udah pikiran iya gitu. Pernah sendiri gitu. Di Lepas ya. iya dijomplokin gitu. Sekali gitu ya. Iya. Tapi ada juga pesta rakyatnya coy. Contoh kayak misalkan Bendungan Putar ini kalau lagi diasak apa ya bahasa Indonesianya ya? Itu kalau dikeringkan. Iya. Dikeringkan. Itu dari anak kecil, remaja sampai orang tua ada yang namanya itu gogo. Remis. Remis. Atau ijing. Jadi di situ itu tuh maksudnya pesta rakyat. jadi gogo itu Iya. harus punya keahlian coy. Ya kan? Selain insting, indera penyentuhan kita tuh memang harus Iya. harus apa ya? Sensitif. Tepat. Karena kalau nggak sensitif tuh nyentuhnya kemana-mana gitu. Ya, Oh ya berarti sekali kayak dijemplung ya? Kaki kan gini ya kayak? Iya, kotak-kotak. Apa nih? Nah, sekarang enggak gimana? Ada itu enggak ada apa sih kenangan enggak waktu kecil tuh ada kenangannya lucu ya yang kecemplung kelelep apa gimana gitu. Kalau saya mah nggak ada sih dulunya tuh. Sama kayak Ada sama kayak Heri. ada Beliau pernah ini lihat juga yang kecilnya nih. sama Benguk. Pernah nih sama Benguk nih. Gelut ya kan gelut. Pakai sama si Benguk. Cuger pinggir Bengawan. Iya benar. Udah pokoknya mah. Ingat gua. Ya itulah. Apa namanya kenangan-kenangan kita ya banyak banget sih. Makanya kita sebagai ya termasuknya masih muda gitu ya walaupun udah kepala 3. Cuman gimana ya? Banyak banget gitu ya namanya kenangan. Kayak gitu tuh kalau misalkan lewatin tuh kadang-kadang suka sedih. Iya. Dulu tuh hampir di setiap lanjut guys. jadi dulu itu di sisi-sisi sungai Puteran coy ya buat warga Ligong mungkinnya yang lahirnya tahun 90-an terus remaja gitu ya di tahun 2000-an lah. Itu kalau kita lihat dulu di sisi-sisi sungai Puteran itu banyak banget kayak lapangan voli, bola, terus banyak ibu-ibu gitu ya rela jauh-jauh, ada yang dari Blok Kemis, Blok Selasa itu jalan kaki ke Puteran buat cuci baju setiap hari. Terus ya begitulah intinya apa namanya ya Keder yang ngomong. Iya, waktu itu juga pernah sih main bola itu di pinggir Bengawan. Ya waktu dulu kan nggak ada lahan rumput kan. Iya. Sekarang kan di apa sih ditanamin rumput gitu buat lahan ya rumput buat kambing gitu. Waktu dulu kan jarang sih yang punya lahan di situ kan
banyak anak-anak tuh yang sepak bola gitu. Pernah tuh pas sepak bolanya itu di lahan rumput. Oh, yang punyanya itu datang sambil bawa arit, ya becer itu ya semua. Iya. Ada yang ambrem lah, ada yang lari ke kebun, ada gimana itu ya. Ada yang sedang Itu- ketinggalan. Iya, tinggalan ada itu salah satu kenangan kita gitu di Kenangan, ya. situ. Tapi yang lebih parah itu kalau misalkan bolanya ketinggalan, Pak. Itu bisa langsung diarik. Iya, pasti itu. bolanya. Ya, arit kan tajam langsung ces gitu. Ya, itu dulu belajar renang itu ya di Bengawan. Di Iya. Bengawan ya itu apa sih ngikutin arus gitu ya. Ya bolak-balik sampai sendiri itu. Tapi ya disitulah ada kenangan, ada seninya Ada cerita gitu. buat nanti ya. Ya itu sebagai survival lah gitu kalau Iya. zaman sekarang mah. Nah, sekarang kan beda lagi gitu ya fasenya. Makanya kelebihan anak-anak zaman dulu di Ligor, 80% itu bisa berenang. Iya. 20%nya nggak bisa karena dijaga orang tua. Iya. Gue salah satunya. Ya. Iya. Oh, Ini gua gemuk begini bisa renang, coy. Soalnya kalau zaman dulu, kalau kita misalkan berenang, zaman dulu kan ada yang suka nabrang. Ada suka nabrang tuh. Kalau misalkan kita nggak bisa berenang, lu nggak bakal bisa main ke seberang. Iya. Jadi yang nggak bisa berenang nggak bakal diajak main. Entah apa, omongannya tuh manis zaman dulu tuh. Bocah dari dulu tuh diskriminasi sih. Ya kalau lu nggak bisa berenang di sana ada ini tuh, ada pohon jambu, ada pohon bengkoang. Jadi kan kita otomatis terpacu tuh buat bisa berenang ya, di itu situ. di iming-imingi kan. Iming-imingi. Ya, soalnya Bisa tuh dikejar-kejar. ya waktu dulu kan ada itu kan ke arah sana ada kebun apa sih? Kebun buah mangga, Banti tahu ya? Oh, iya. sejarah itu. Itu aja sejarah kan. Akhirnya Setiap semua ya. setiap hari Minggu pagi kan bocah-bocah kecil tuh pada lari pagi zaman dulu, cuy. Itu pasti abis pulang lari pagi serbunya itu ke kebun Buanti. Buanti. Iya. Jadi di situ kita itu kudu siap mental dan adrenalin. Iya. Gitu. Ya kalau ada rezeki itu ya ada rezeki banyak buah-buah gitu. Resek ya. Kalau kita lagi apes, ya itu di situ lah kita adrenalin kita diuji gitu. Diuji. Itu kalau ada yang punya siap-siap tuh. Pokoknya sandal nih lu udah di bukan di sandal di kaki lagi, di tangan sandal. Langsung lari 1000 langkah. Gila dia. Makanya itu anak-anak zaman dulu itu larinya itu cepet-cepet kenceng-kenceng gitu ya. Ya itu belajar dari pengalaman lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pantas nggak kalau misalkan bendungan putaran atau Bengawan dijadiin cagar budaya? Sok, siapa yang mau jawab? Ya pantas kalau jadi cagar budaya. Kalau syarat untuk sebuah bangunan jadi cagar budaya itu kan 50 tahun. Ya kalau itu lebih ya, Pak. Lebih itu, udah lebih. Udah. Kalau dihitungnya 1890 udah 133 kan. Sekarang Iya. 30-an lah. Kita belum pada lahir lah ya. Oh, belum. Kakek-kakek kita masih muda, masih ABG lah. Lu Coba. jadi bahan. Masalahnya kakek lu di mana? Iya. Kalau tidak jadi cagar budaya, nanti nasibnya kayak Cileis sekarang tuh. Kan bangunan modern yang ada tuh. Iya. Jadi bukan bangunan Belanda lagi. Oh iya, udah dipermak Udah, segala rupa lah ya. udah. Bangunan-bangunan modern. Nanti hilang kan sejarahnya itu. Iya. Ada sejarahnya. Karena jujur aja Pak, dari sekian bendungan yang di Majalengka, menurut gue pribadi ya, itu bendungan putih itu paling bagus. Apalagi kalau misalkan bapak-bapak pernah turun tuh ke bawah terus ngelihat ada apa ya kayak Terjun. ya kayak air terjunnya, baik sebelah depan atau belakang itu keren Pak. Keren lah. Keren banget. Itu yang kerennya itu ada sungai ya di bawah sungai. Iya, itu Itu. sungai di bawah sungai. Kalau sekarang kan jalan, di atasnya jalan tol ya. Nah Iya. ini kalau di Pote tuh uniknya itu adalah di atas sungai, di bawahnya ada sungai lagi cuy. Ya, itu bisa kekuatan sampai ratusan tahun. Iya. Ya, saya salut lah sama arsiteknya itu gimana. Kalau sekarang ya nggak tahu tuh.
Kalau Iya. sekarang ya Bisa apa enggak gitu ya Iya. bikinnya sekokoh itu. Oke. Terus lepas dari sejarah, terus kenangan kita, lepas dari itu semua, ini kita ngobrolnya agak sedikit mistis ya Pak ya. oh boleh silakan. Ngobrol agak sedikit mistis. Memang tidak bisa dihindari dari zaman kita kecil, itu ada aja Pak yang entah ada mayat lah, ketemu entah orang mana, ada juga yang dari kampung kita lah. Kalau dulu tuh waktu gua kecil setiap setahun sekali lah pasti ada gitu. Dan itu konon katanya penunggu situ minta tumbal. Bener nggak sih? Ya mungkin itu kalau mitos itu pasti ya dari dulunya ya kan setiap setahun sekali itu ada gitu. Tapi kan di situ kan waktu dulu kan rame kan di situ kan. Ramai. Banyak yang renang di situ, banyak apalagi banyak yang Mancing. mancing, banyak yang pokoknya banyak di situ banyak lah orang. Sekarang kan udah jarang gitu ya. Dan nggak terdengar lagi ya isu-isu kayak gitu Iya ya. kan faktornya dari situ. Berarti faktor kesalahan manusianya sendiri. Iya, kesalahan manusia. Jadi kita tidak bisa mengatakan di situ memang setiap tahunnya minta tumbal enggak. Enggak ya. sekarang kan enggak ada. Oh, Nggak ada. betul. Tuh cuy, jadi kalau misalkan di tempat kalian juga ada bendungan terus ada yang meninggal segala macam, curug lah misalkan intinya kayak gitu. Banyak yang meninggal itu Kelalaian. artinya mitos lah, itu kelalaian dari manusia Iya. sendiri ya. Iya, sebenarnya kita hati-hati sih, yang apalagi tempat situ kan emang resikonya gede kan. Ya. Yang penting kita hati-hati. Terus kalau di sini di Ligung itu kan ada bahasanya giring mbah buyut gitu. Nah, ini nih. Galal, Nah, unik itu nih. itu tuh ciri khas banget Ligung gitu. Iya, girum buyut gitu ya. Buyut. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman nggak tahu buyut itu apa Pak? Ya itu ke yang lebih pasti tahu itu ke Kang Yoyo yang lebih paham. Coba Kang Yoyo jelaskan. Giring Mbak Bayut, anak putunya Bapak Tua Limbar. Nah, Nah, Bapak putu Tua Limbar itu siapa? Ya. Kang Yoyo, coba jelasin. Kalau buyutmu pasti orang tua lah ya, yang orang tua zaman dulu yang disegani gitu kan. Dimana berbuyut Cidum misalkan, buyut Kati misalkan, itu kan orang-orang tua, orang-orang zaman Setiap dulu lah daerah yang tuh ada punya, masing-masing. yang punya apa ya istilahnya tuh kesohoran lah. Tokoh lah, tokoh pada zamannya ya. Nah, dan giri umbuyut itu kan kan bukan bahasa Islam lah kalau kata agama mah kan. Itu bisa masuk ke Hindu atau ke Kejawen. Artinya kan di Ligung Lor tuh dari warisan sastra lah, kalau ininya kajian sastranya bahasa emang udah lama udah tua kan. Bahkan sebelum Islam sastra lah, kalau ininya kajian sastranya bahasa emang udah lama udah tua kan. Bahkan sebelum Islam menyebar, artinya kan Ligung udah ada kehidupan dan peradaban seperti itu. Betul. Coba kalau misalkan Islam udah masuk ke Ligung, nggak ada giri umbuyut, paling assalamualaikum Bapak Tua Limbar. Nah, ini Bapak Tua Limbar ini cucunya siapa Pak? Nah, Nah, Bapak Tua pasti ada cucu-cucunya, entah saya. nggak, kalau untuk keturunan, dengarnya seorang kata orang yang di blok Selasa itu kan Munadi keturunannya, tapi ya nggak tahu juga sih. Itu kan nggak ada apa istilahnya, Nggak ada silsilah. sulit untuk Ini kita bingung nih ya kalau Bingung. ngomongin ini cucunya siapa ya. Bingung. Lagi pula kan kita juga hanya ada makam Buyut Limbar di Buyut Kati itu kan katanya, kita belum Iya. ini karena udah lama udah tua. Urban legend. Betul. Tapi zaman dulu itu kita termasuknya tuh anak-anak yang ekstrim Pak. Coba kalau sekarang anak-anak nggak bakal mau tuh kayak ambrem. Generasi sekarang nggak ada yang Iya, melakukan ambrem kayak gitu. dari jembatan ke bawah. Itu amben apa bahasa? Apa ya? Terjun. Terjun. Jadi bebas. Sekarang anak udah nggak ada yang berani terjun Pak. Zaman kita mah Tergantung airnya sih ya, kalau debit airnya naik itu bahaya. iya sih kita nggak suka juga. Ya kalau rada kering atau cetek gitu segini nih itu ambil juga bisa. Sama terjun itu ya kan. Cetek. Enggak juga pernah gitu ambrem itu kamang kampul. Jadi itu ya. Belum waktu. Belum atuh. Ini kalau ke Ke bawahnya bawah. itu Cikeruk. Langsung dari Cernai. Iya. Itu langsung. Tapi biawak ke situ masih ada Pak.
Oh, biawak kadang ada sih biawak juga. Habis diburu sama koer. Iya. Itu kadang kalau ada biawak itu kayak ngeliat apa ya, fried chicken apa gimana. Iya, harta karun. Iya itu Enak ya. kalau biawaknya apalagi segini nih itu bisa dipedas gitu. Karena menurut orang itu kalau biawak itu dagingnya itu jadi apa ya, obat gatal-gatal, barangkali uga yang gatal-gatal. Makanya biawak itu ya. Menurut pribadi saya ya, taman ada tempat duduknya gitu ya. Terus kalau bisa dikasih wifi Pak gitu. Dikasih wifi biar kan betah. itu, biar betah, biar nongkrong di situ gitu. Nyocok di situ. Iya. Dan saat utamanya apa? Kesambat dulu. Kalau udah kesambat berarti resmi lu boleh nongkrong di situ sepanjang hari. Kan itu kalau belum kesambat belum asik. kalau C-nya udah kesambat itu udah kenal Pak. Udah kan? Iya udah kenal. Nah, kenal sama kata saya. Iya. Kan itu kan kalau uga situ, nah, siapa ini ya? Tahu Dia nggak besar makan. kalau nggak tahu. Kan itu disambet dulu, baru Iya. udah kenal itu. Nah. Udah sambet sekali, udah nggak apa-apa situ. Itu bagus view-nya gitu. Nah makanya untuk nyoba di situ bagus nggak buat camp, kita ada yang camping aja anak muda kan. Bisa tuh. Ya kan, nah, Bisa itu banget sih sekarang misalkan kita camping, anak-anak libung lor lah, kumpul. Kita coba dulu ya. Ya, cobalah akhir bulan lah kalau bisa, sebelum bulan puasa itu. Kita camping, cocok Tapi, nggak? Iya. Buat tes stres siapa yang kesambet duluan gitu kan. Yang benar Ya, saja. berarti belum punya. Uji mitos. Ya, uji mitos dan juga apa namanya, tiket. Tapi untuk pertama itu utamakan safety lah Pak. Safety. Iya sih, Safety, ya itulah safety itu itu. pasti. Jadi Itu ya utama. keamanan gitu. Atau gimana? Ya, mama udah. Jadi kita jangan apa ya, walaupun di tempat kita itu kita jangan sembarangan. Bisa. Itu udah dinetralisir, nanti ada panggil ini. Kuncen. Iya, kuncen Ada. itu harus ada kuncinya itu. Ada sih. Untuk menjinakkan siluman-siluman di situ. Ya, cengkong. Itu cengkongnya lagi Apa? Cengkong. lagi survival di laut, cengkong. Iya. Kalau udah turun dari laut udah langsung. Udah sih. Dia memang udah di air tuh bertahun-tahun ya, cocok dunia di air. Iya. Jadi kalau perahu karet terlalu mainstream deh. Bagaimana kalau misalkan pakai getek? Getek. Oh, bisa itu. Getek. Jadi getek dari kenepungan pisang itu ditancapin pring ya di enteng. Kalau udah seminggu peot. Nah, gitu bisa itu. Biasa aja pakai apa kayak gitu ya. Ya bisa itu. Yang penting jangan uga. Nantinya itu ngejebur kan enggak kan. Seminggu peot nyari lagi. Jadi kan terlihat beda. Iya. Ada juga yang dari pring itu di apa Rakit. bambu dirakit ya, namanya juga rakit ya. Ya itu dari Watu Geni aja sih, jangan jauh-jauh Watu Geni. Sekarang gini Aliran ya. PR-nya kalau buat ngebalikin laginya ke mana salahnya gimana? Naik odong-odong. Ya kan enggak di itu aja sih. Ditarik. Ditarik. Dulu gitu. Tarik dulu. Di Cikeru itu tempat terminalnya atau pelabuhannya. Jadi dari aliran Sungai Cimanuk itu kan jalur perdagangan, dulu kan jalur perdagangan pakai sungai. Nah untuk menuju ke wilayah Gunung Manik di Talaga itu lewatnya jalur Kali Cikeru. Cikeru, ya. Nah Cikeru di sini itu bisa disebut pelabuhan atau terminalnya kapal-kapal. Jadi kalau ngomongin harta karun, ya mungkin aja kalau misalkan mau digali mah ada ya, harta karun kan bukan emas aja. Iya. Tapi Ada Kayak bangunan hutan aja termasuknya harta karun. harta karun. Iya. Pasti enggak harta karun. Ya buat kan itu anak-anak. bukan berbentuk emas. Iya. Ya apa aja lah, banyak harta karun itu. Oke lah cuy, jadi ya segitu aja kita ngobrol obrolan yang apa ya, kerupuk lah. Oke segitu aja. Thank you buat kalian semua yang udah pada nonton video ini. Jangan lupa buat like dan juga komen, subscribe. Jangan lupa subscribe PLCN PLC sama Liong. Liong. Ya. Ini kontennya gue agak sedikit menyelempang nih mas. Biasanya kan gue kontennya motor gitu ya. Sekarang nggak kontennya apa-apa lah. sekarang Sekali dari liburan asiknya. Di kampung ya. Oke, thank you nih buat kalian semua yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.